Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, kita masuk dalam segmen Sorotan Dunia Islam, dan di kesempatan pagi hari ini kami bersama dengan Redaktur Pelaksana Media Umat, ada Bang Mujianto. Assalamualaikum Bang Mujianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Abang? Alhamdulillah baik. Kalau aktivitas Media Umat apa saja Bang yang sekarang sedang dilaksanakan? Ya, kita sedang siapkan edisi terbaru untuk hari Jumat, hari Rabu ya, Jumat ini tanggalnya terbit gitu. Iya, apa yang diangkat oleh Media Umat di edisi terbaru nanti, Bang? Kita akan menyoroti hasil dari Ijtima Ulama MUI ya yang kemarin berlangsung itu. Jadi poin-poin dari apa yang disampaikan Ijtima Ulama ini yang akan dibahas oleh Media Umat. Iya. Ya, persoalan-persoalan lainnya terkait dengan diskusi-diskusi yang sering dilakukan oleh Media Umat, apa Bang yang masih menjadi bahasan? Ya, kita diskusi kemarin soal moderasi beragama yang memang ini menjadi, saya kira programnya Kementerian Agama yang baru, dan ini kelihatannya dipersiapkan dengan sangat kemudian sampai kepada anak didik gitu. Iya. Jadi nampaknya isu-isu yang sekarang juga sedang ramai menjadi fokus dari teman-teman di Media Umat juga ya Bang Mujianto? Iya, betul. Iya, baik Bang Mujianto, di pagi hari ini kita masih akan membahas terkait dengan pro kontra Permendikbud nomor 30, dan ini sudah banyak sekali masukan-masukan yang diberikan oleh berbagai kalangan, baik itu secara pribadi, lembaga, dan juga ormas-ormas lainnya. Bang Mujianto melihat dari poin ke poin terkait dengan Permendikbud ini seperti apa? Iya, jadi memang kalau kita lihat kan luar biasa ya penolakannya yang ada di masyarakat, baik dari lembaga maupun pribadi, dan memang banyak juga orang yang tidak tahu sebenarnya ada apa di dalam pasal-pasal itu. Ya, pemerintah mengelak gitu ya bahwa ini adalah legalisasi seks bebas gitu. Tapi kalau kita mau jujur, kita baca di dalam rumusan pasalnya, kita bisa sangat paham kok keberatan yang disampaikan oleh berbagai kalangan tersebut. Mungkin pendengar pengen tahu juga gitu ya. Saya bacakan ini supaya bisa memahami gitu ya apa yang ada di dalam pasal-pasalnya. Ini ada di pasal 5 ya. Ini yang gitu ya. Jadi ini definisi kekerasan seksual ya, misalnya yang dimaksud pada ayat 1 ya, yaitu tindakan yang dilakukan secara verbal, non fisik dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi, itu meliputi ya, ini saya ambil yang sangat ekstrim yang dipersoalkan oleh masyarakat, memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban, kemudian mengambil, merekam dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, menggugah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Nah, kemudian membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan sosial yang tidak disetujui oleh korban. Yang L, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Nah, ini adalah poin-poin yang ada di dalam pasal itu. Mungkin sudah terbayang lah gitu ya keberatannya. Coba bayangkan kalau semuanya disetujui oleh korban, berarti ya wassalam, semuanya udah selesai gitu ya. Jadi boleh menyusap, boleh menyentuh, boleh membuka pakaian korban. Dengan persetujuan tadi ya Bang? Iya, karena di dalam poinnya semuanya dikasih tanpa persetujuan korban. Nah, pertanyaan baliknya, kalau korbannya setuju bagaimana? Gitu. Kan seperti itu. Jadi wajar juga kalau kemudian masyarakat itu keberatan dengan pasal ini gitu ya. Karena ini nuansanya menjadi nuansa seks bebas ya. Ya, jadi nuansa untuk
melakukan tindakan seks bebas asalkan suka sama suka, saling setuju, nggak ada masalah, kan begitu. Jadi nggak bisa kemudian mungkin orang kok bisa mengelak begini ya. Tapi kalau kita baca ini, wah jelas sekali kok gitu ya. Jelas sekali kalau semuanya korban, nggak berarti kan bukan korban kalau setuju kan. Nah, artinya ini menjadi keberatan dari berbagai kalangan menjadi sangat wajar. Dan ini ya tidak salah juga kalau mereka mengatakan ini adalah legalisasi gitu ya. Legalisasi untuk seks bebas gitu. Karena apa? Yang namanya seks bebas itu kan bisa suka sama suka, nggak akan mempermasalahkan, kan begitu. Iya. Jadi bagaimana dengan masukan atau kritikan dari berbagai kalangan? Akankah ini menjadi pertimbangan Menteri Nadiem Makarim dalam hal merevisi terkait dengan Permendikbud ini, Bang Mujianto? Nah, kita belum tahu ya apakah ini akan direvisi. Bahkan kan sebenarnya banyak kalangan minta dicabut dulu. Yeah. Karena apa? Ini juga selain bermasalah ini dari sisi, kalau ahli hukum melihatnya dari sisi penyusunannya juga bermasalah, kemudian bertabrakan dengan undang-undang yang lebih tinggi, dan kemudian ada nuansa penghukuman ya, kalau kampus tidak melakukan ini akan diturunkan akreditasinya. Nah, dan bantuan-bantuan ini juga kan tidak didapatkan. Ya? Iya, ini kan sebenarnya bukan peraturan menteri yang seperti ini. Ini harusnya undang-undang gitu, karena mengandung sanksi kan gitu. Itu kalau ahli hukum gitu ya. Tapi kalau lihat sampai sekarang ya, kelihatannya pemerintah terus mempertahankan itu, bahkan yang disetujui atau didukung oleh Menteri Agama juga gitu kan. Nah, ini yang terlihat sampai sekarang seperti itu ya, kelihatannya masa bodoh lah begitu ya dengan apa yang terjadi di masyarakat itu. Iya. Jadi kita mengundang pendengar juga, Bang, untuk memberikan tanggapan terkait dengan tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Jadi silakan kalau rekan data ingin merespon tentang Permendikbud nomor 30 ini di 8816363 atau WhatsApp 081511107107. Nah, kalau Bang Mujianto melihat selama ini dunia kampus nampaknya juga tanpa Permendikbud ini mungkin dunia kampus juga sudah menjadi fokus mereka, concern mereka terkait dengan bagaimana upaya hukum atau juga antisipasi persoalan-persoalan seksual di dunia kampus, Bang. Ya, kalau saya lihat memang kampus juga punya lah alat untuk kemudian menjaga diri. Nah, saya kira kampus tidak membiarkan gitu ya. Dan yang di saat hampir 2 tahun kampus kan nggak ada. Kampus kan lagi libur. Ya, kampus kan lagi sepi, mana ada ini kekerasan seksual, kampusnya libur gitu kan. Jadi agak ada juga yang mempertanyakan ini kok tiba-tiba sekarang muncul gitu ya, dalam kondisi semuanya online gitu kan, ya semuanya lagi di rumah, yang hal-hal yang ada di dalam ini kan nggak ada di kampus gitu ya. Nah, tapi dari sisi yang lain ya jelas bahwa ini ada kalau saya melihat kan ada sesuatu yang ingin ditanamkan di kampus gitu. Kemana jadi saya kira sebetulnya arah dari Menteri Nadiem ini membuat Permendikbud tersebut? Ya arahnya liberalisasi gitu kan. Ini nyambung dengan roadmap yang disusun tahun lalu ya, yang akhir tahun lalu diprotes oleh masyarakat ketika agama tidak dijadikan lagi sebagai dasar di dalam menyusun roadmap pendidikan nasional 2020-2035. Jadi sudah nggak ada membentuk masyarakat iman dan takwa, yang nggak ada lagi gitu kan. Artinya apa? Ya membentuk masyarakat ya ala barat gitu ya, yang bebas, dan jangan-jangan ini ada program kampus merdeka, ini juga merdeka dari segalanya, dari segala aturan. Nah, ini yang saya kira harus diwaspadai, karena ini bisa saja ini menjadi multitafsir sebagaimana peraturan Mendikbud Ristek ini yang keluar baru sekarang begitu. Iya. Jadi kalau melihat dengan kondisi seperti sekarang, beberapa kampus akan bagaimana harusnya, Bang, dengan adanya Permendikbud ini? Dari sisi kampus saya lihat memang agak menjadi berat juga. Karena apa?
karena ini ada nilai-nilai sanksi itu dari satu sisi. Dari yang kedua adalah adanya multitafsir ini, coba bayangkan, ini juga akan menjadi sulit bagi kampus ketika misalnya ada dua pihak ya, laki perempuan, bahkan mungkin sesama jenis melakukan tindakan kekerasan seksual, tapi mereka saling setuju, coba kampus mau apa, gitu kan? Jadi dari sisi sebaliknya juga kampus akan sulit kemudian menindaklanjuti, ya. Jadi kampus ini menjadi terkekang. Ini beberapa kalangan menyebut aturannya sudah terlalu rigid sehingga ini sudah seperti undang-undang gitu. Nah ini menjadikan kampus tidak bisa leluasa memiliki kewenangan sebagaimana sebelumnya. Gitu. Oke. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh dunia kampus dengan adanya Permendikbud kalau toh akhirnya masukan-masukan dari beberapa kalangan ini juga tidak didengar dan akhirnya tidak ada revisi dan pencabutan Permendikbud, Bang? Ya harusnya gini loh, kampus itu kan tempatnya orang intelektual gitu ya. Kampus itu harus ngomong dong gitu. Selama ini kelihatannya kampus ini menjadi tidak bicara gitu ya. Kelihatannya harus terima saja apa adanya. Ya meskipun tidak bicara atau memang dibuat tidak bisa bicara banyak, Bang, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat. Ya saya nggak ngomong begitu, tapi arahnya kan ke situ gitu. Jadi kampus itu sebenarnya kan nggak boleh kayak begitu. Kampus itu kan punya mimbar akademik yang dia harus tetap mengedepankan intelektualitas gitu ya. Kampus harus tetap berani ngomong gitu ya. Ini dunia kampus loh gitu, dunia intelek gitu ya. Nah, kalaupun ada yang salah, bicara salah. Nah, harus berani. Kalaupun kena sanksi ya resiko seorang intelektual kan memang begitu gitu. Kecuali memang takut gitu kan. Nah, jadi saya kira kampus ini harus kembali kepada fungsinya untuk menjadi corong suara-suara kritis yang itu sesuai dengan intelektualitas gitu. Saya kira itu yang harus ditumbuhkan kembali ya. Jangan sampai kemudian kampus ini hanya menjadi objek dari kepentingan politik gitu ya, sehingga kehilangan jati diri sebagai intelektualitas yang punya integritas dan kemandirian gitu. Saya kira itu yang harus kampus sampaikan. Kalau ini salah, bilang salah secara penelitian. Ahli hukum banyak kok, kampus hukum banyak. Bagaimana ini bisa dibahas dari sisi hukum, bisa gitu ya. Dibahas dari sisi psikologis, bisa gitu ya. Dibahas dari sisi politis, bisa gitu kan. Banyak sekali sebenarnya pintu-pintu untuk kemudian mengkaji kembali secara intelek gitu ya, secara ilmiah begitu. Iya. Bagaimana dengan hasil dari Ijtima Ulama MUI, Bang, terkait dengan rekomendasi ini? MUI juga menyatakan ini harus dicabut. Kalau tidak dicabut harus direvisi gitu. Jadi ini kan wajar saja. Karena apa? Ya selama ini peraturan menteri kan nggak pernah sosialisasi, tidak pernah mengajak kalangan-kalangan yang punya keterkaitan itu untuk bicara di dalam masalah ini gitu kan. Tiba-tiba muncul aja begitu kan. Sebagaimana kemarin roadmap juga tiba-tiba muncul, begitu sudah dikritik diganti, katanya ada kesalahan gitu ya. Nah ini juga begitu, tiba-tiba muncul gitu. Coba kalau kemudian nggak ada yang bersuara, ini sudah menjadi peraturan gitu yang berlaku gitu. Nah jadi MUI juga sudah jelas itu meminta ini dicabut ya, karena ini sangat multitafsir dan kemudian MUI juga mengarah ke sana, ini bisa legalisasi di dalam perzinaan gitu, karena tadi ada frase yang memungkinkan sebaliknya, yang tidak disetujui korban atau tanpa persetujuan korban. Kalau sebaliknya dengan persetujuan korban, berarti kan nggak ada masalah gitu kan. Nah kalau nggak ada masalah ya kampus bisa menjadi tempat untuk terjadinya apa yang kita sebut sebagai perzinaan. Jadi MUI dan Menak ini berbeda pandangan terkait dengan Permendikbud ini ya, dan akhirnya masyarakat sendirilah sudah mengetahui bagaimana sesungguhnya yang terjadi ya, Bang. Iya, udah kelihatan nyata kok gitu ya. Baik, Bang Mujianto terima kasih waktunya sudah berbincang bersama Dakta.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Redaktur Pelaksana Media Umat Mujianto.